Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Hifa dengan NIM 2310952063 dari kelompok 25 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan responsi awal modul 2, yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Soal pertama yaitu apa itu blok diagram dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di bawah ini, yaitu blok diagram rice cooker. Jadi, diagram blok dalam sistem kendali ini adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, blok diagram ini juga diartikan sebagai representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen utama dengan menggunakan blok dan panah. Blok pada blok diagram ini menunjukkan proses atau fungsi, sedangkan panah akan menunjukkan aliran sinyal atau informasi. Nah, untuk blok diagram rice cooker ini memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada VS. VS ini berarti adalah masukan sistem. Kemudian ada rangkaian listrik, yang mana itu adalah komponen elektronik yang mengendalikan aliran daya berdasarkan sinyal dari sensor. Dan kemudian ada pemanas, yang mana merupakan elemen pemanas yang menghasilkan suhu. Kemudian ada proses pemanasan, yang mana itu proses konversi energi listrik itu menjadi energi panas. Kemudian ada termostat pusat, yang mana ini mendeteksi sensor suhu utama yang mendeteksi suhu di dalam rice cooker. Kemudian termostat KSD 301 dan thermofuse. Ini merupakan komponen pengaman yang memutus aliran listrik jika suhu berlebih. Kemudian ada OS yang berarti ada keluaran sistem. Nah, soal kedua yaitu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta diagram bloknya. Nah, jadi sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpankan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, berikut adalah gambar blok diagram lingkar terbuka. Mana ini di sini berupa inputnya RS, kemudian ada subsistem GS, dan kemudian outputnya CS. Nah, fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka ini adalah output per input sama dengan subsistem, yang mana itu CS per RS sama dengan GS. Nah, yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup, yang mana sistem kendali yang memiliki umpan balik keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Dapat dilihat dari blok diagramnya, yang mana ini ada RS, sini ada mixernya, kemudian ada subsistem, kemudian ini dibalikkan HS, kemudian ini menjadi CS. Yang mana CS sama dengan ES dikali dengan GS, kemudian ES itu sama dengan RS dikurang dengan BS. Dan juga BS ini sama dengan CS dikali dengan HS. Nah, maka didapatkan CS sama dengan RS dikurang dengan CS dikali dengan HS dikali dengan GS. Yang mana ini menjadi fungsi alih dari lingkar tertutupnya itu CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Yang mana di sini nilai ES ini adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik. Dan BS ini adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik. Berikutnya, jelaskan apa itu konstanta pengali, TKP beserta diagram bloknya. Nah, pada sistem kendali terdapat itu konstanta pengali, yang biasanya itu disimbolkan dengan K atau P. Nah, konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang dimasukkan ke plant atau subsistem. Nah, secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka itu diberi konstanta pengali K, maka diagram bloknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada inputnya RS, masuk pengali KP kali dengan sistem GS dengan outputnya CS.
Maka fungsi alih konstanta pengalih lingkar terbuka yaitu CS per LS sama dengan di KP dikali dengan GS. Nah, eh, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa konstanta pengalih KP itu berfungsi sebagai pengalih yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Nah, kemudian yaitu sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta KP. Nah, posisi pengalih KP pada diagram blok lingkar tertutup ini tidak berbeda dengan posisi KP dengan lingkar terbuka, yang mana yaitu sebelum plan atau subsistem. Nah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut, yang mana ini RS, remixer, ini KP, GS, dengan keluaran CS, ini diperbandingkan HS. Nah, maka didapatkan fungsi alih konstanta pengalih lingkar tertutup yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP dikali GS dikali HS. Nah, soal 4, yaitu jelaskan apa itu pengenali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengenali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial, PD, dan proporsional integral diferensial. Nah, pada sistem pengendali PID atau proportional integral derivative, ini merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Nah, pengendali PID ini terdiri dari 3 komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengendali proporsional atau P. Ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien dan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Yang mana eh dalam ini adalah diagram bloknya, yang mana dalam domain waktu kontinu hubungan antara sinyal error dan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dalam fungsi ini. UT sama dengan KP dikali ET. Kemudian dalam domain Laplace-nya itu dapat ditulis US per S sama dengan KP. Nah, dapat dilihat bahwa pengendali proporsional ini menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional atau KP. Nah, pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Dengan kondisi-kondisinya pada pengendali proporsional ini, jika KP-nya diperkecil, maka pengaruhnya itu respon sistemnya akan semakin lambat dan rise time-nya akan semakin lama. Kemudian kondisi KP diperbesar, maka respon sistemnya akan semakin cepat dan rise time-nya akan semakin singkat. Kemudian jika KP-nya terlalu besar, maka respon sistem semakin tidak stabil atau terjadinya overshoot atau osilasi akan terlihat sangat jelas. Nah, yang kemudian ada pengendali integral atau I. Ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan input output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Yang mana dapat dilihat ini adalah diagram blok kontrol integral. Nah, dalam pengendali integral ini, nilai error E itu diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam bentuk ini. Yang mana UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET DT, maka dapat dilihat dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KI per S. Nah, pengendali integral ini juga berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error yang mengakibatkan keadaan tuna lama itu dicapai. Nah, kemudian itu ada pengendali derivatif atau D. Ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun ini memiliki kekurangan yaitu meningkatkan Taylor system. Yang mana dinyatakan blok diagramnya seperti ini. Nah, pengendali derivatif ini memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, yang mana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KD kali do ET per do T dalam bentuk Laplace itu US per ES sama dengan KD dikali S. Yang mana pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien
meskipun memiliki kekurangan, yaitu meningkatkan teror sistem. Nah, sistem pengendali PID ini bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan juga derivatif. Ini bergantung pada respon yang diinginkan. Nah, apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan sinyal error dengan sinyal kontrol kontinu. Dalam waktu kontinu adalah UT sama dengan KP dikali ET tambah KI dikali integral ET tambah KD dikali do ET per do T. Yang mana ini merupakan gabungan dari persamaan proporsional, integral, dan derivatif. Nah, soal kelima yaitu jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Yang pertama itu ada time constant atau TJ. Ini waktu yang dibutuhkan untuk sistem itu untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir, yang merupakan ini adalah nilai konstannya. Kemudian ada rise time atau TR. Ini waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan juga 5% sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time atau TS. Ini waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian ada delay time atau TD. Ini waktu yang dibutuhkan untuk respon itu mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maksimum persen overshoot atau OMP, yang mana ini merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, yang mana persen MP sama dengan C dikali CP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang keenam itu adalah time peak atau TP, ini waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, berikut adalah grafik tanggapan peralihan respon sistem orde 2, yang mana MP ini adalah maksimum overshoot. Ini adalah puncak maksimum dari respon sistem yang melewati nilai steady state atau nilai akhir. Yang ini mengindikasikan seberapa besar sistem itu melampaui nilai akhirnya sebelum stabil. Dan ini juga dinotasikan biasanya dalam persen dari nilai akhir. Kemudian ada TD atau delay time, yang ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Kemudian ada rise time atau TS, yang mana ini merupakan waktu saat sistem itu mencapai nilai maksimumnya. Maaf, TP itu peak time, TR itu rise time. Ini waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk naik dari 10% ke 90%. Atau kadang 0% sampai 100% dari nilai akhir. Ini mewakili kecepatan awal sistem merespon input. Kemudian ada TP, yaitu peak time. Ini waktu saat sistem itu mencapai nilai maksimumnya. Ini. Kemudian ada TS atau settling time. Ini waktu yang dibutuhkan sistem untuk masuk dan tetap berada di dalam toleransi tertentu dari nilai akhir. Biasanya plus minus 2% atau plus minus 5%. Mana ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk tenang dan stabil. Kemudian ada label tolerance, yang mana ini batas toleransi yang diperbolehkan antara output aktual dan nilai steady state. Ini umumnya diambil 5% atau 0, atau 2% dari nilai steady state. Nah, grafik respon sistem orde 2 ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja transien dari sistem itu sebelum mencapai nilai steady state. Kemudian menentukan apakah sistem ini cukup cepat, cukup stabil, dan cukup akurat untuk aplikasi tertentu. Kemudian ini akan digunakan untuk merancang atau menyetel parameter controller seperti PID agar karakteristik waktu ini memenuhi spesifikasi. Nah, kemudian soal nomor 6, yaitu tuliskan fungsi ALI dari diagram blok di bawah ini, di mana A sama dengan angka ke-9 dari NIM, dan B adalah angka 10 dari NIM. Yang mana saya memiliki NIM 23, 10, 95, 20, 63, yang mana angka ke-9 itu adalah 6, dan angka 10 itu adalah 3. Sini adalah blok diagram sistem kendali lingkar tertutup. Mari kita selesaikan, yang mana di sini WD dengan inputnya WD ini 540, 10,
ini adalah G3-nya, yang G1-nya itu 10 per S tambah 6, G2 1 per 2S ditambah 0,3, kemudian ini adalah G4 sama dengan 1. Yang mana itu kita akan menggabungkan ini terlebih dahulu, yaitu G1, G2, yang dapat dicari dengan 10 per S tambah 6, dikali 1 per 2S ditambah 0,3. Saya dapatkan ini 20, maka didapatkan ini 10, maaf ini 10 per S tambah 6 dikali 2S tambah 0,3. Kemudian ini sudah menyatu, kemudian kita gabungkan dengan feedback, yaitu H sama dengan 1 ini. Ya, dapat didapatkan G12 per 1 tambah G12 dikali H. Yang mana G12-nya itu tadi 10 per S tambah 6 dikali 2S tambah 0,3 per 1 ditambah 10 per S tambah 6 dikali 2S tambah 0,3 ini dikali 1. Nah, didapatkan 10 per S tambah 6 dikali 2S tambah 0,3 dikali ditambah 10 dikali G3. G3-nya itu yaitu 540, itu dikali 10 jadi 5.400. Nah, W jadi output per input yaitu W per WD yaitu 540, 5.400. Maaf, ini seharusnya 540. Kemudian ini 540 dikali 10 yaitu 5.400 per 2S kuadrat ditambah 12,3S tambah 5.401,8. Ini hasil dari ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai responsi awal modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.